Selamat pagi pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One. Kali ini langsung dari gedung DPR RI, di mana hari ini DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda pemberian persetujuan terhadap calon Panglima TNI, yaitu Laksamana Yudo Margono. Rapat paripurna memang diagendakan sebelumnya digelar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tampak saat ini di ruang persidangan sudah mulai bersiap untuk melaksanakan sidang paripurna dengan agenda persetujuan terhadap calon Panglima TNI. Sebelumnya memang Laksamana Yudo Margono telah dinyatakan lulus dalam uji kepatuhan dan kelayakan atau fit and proper test yang sebelumnya sudah digelar oleh Komisi Pertahanan DPR, di mana Komisi Pertahanan DPR juga sebelumnya telah menyetujui Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Kalau kita melihat sedikit uji kelayakan terhadap Yudo Margono ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Juga Yudo Margono juga sempat memaparkan visi dan juga misi, di mana tiap fraksi juga sempat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendalami dan juga menggali visi serta misi dari Yudo saat nantinya menjabat sebagai Panglima TNI. Yudo Margono pun akhirnya terpilih secara aklamasi. Sebelum menyetujui Yudo Margono sebagai Panglima TNI, Komisi Pertahanan juga melakukan pemberhentian Panglima TNI saat ini, yaitu Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada akhir bulan ini. Kalau kita lihat juga pemirsa, visi dan juga misi calon Panglima TNI yaitu Laksamana Yudo Margono, kala memaparkan visi dan misinya di hadapan DPR Komisi Pertahanan, Yudo sempat berjanji tidak akan ada lagi oknum prajurit yang arogan jika nanti dirinya terpilih sebagai Panglima TNI. Menurut Laksamana Yudo Margono juga TNI harus menyatu dan juga hadir di tengah rakyat sebagai problem solver dan harus selalu bersikap humanis. Sebagai tentara rakyat, Yudo juga sempat menyebut bahwa karakter yang dimiliki prajurit adalah karakter yang tegas namun tetap humanis dan segani tapi bukan ditakuti. Dalam pemilihan calon Panglima TNI ini, pemirsa, Laksamana Yudo Margono menjadi satu-satunya calon Panglima TNI yang diserahkan namanya oleh Presiden Joko Widodo ke DPR, di mana Yudo Margono ini menjadi Panglima pertama di era Presiden Jokowi yang berasal dari Angkatan Laut. Kita tahu sebelumnya sudah ada dari Angkatan Darat, kemudian dilanjutkan dengan Angkatan Udara, kemudian dilanjutkan Andika Perkasa dari Angkatan Darat, dan saat ini diajukannya Laksamana Yudo Margono dari Angkatan Laut. Dan saat ini pemirsa, di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta sudah tampak para anggota DPR bersiap begitu menggelar rapat paripurna dengan agenda pemberian persetujuan. Ini agenda tunggal, yaitu pemberian persetujuan terhadap calon Panglima TNI. Kita sama-sama saksikan, memang rapat paripurna sedianya digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat jika sesuai dengan agenda. Namun saat ini memang waktu sudah menunjukkan pukul 9:48 dan memang persiapan masih terus dilakukan. Artinya ini sidang rapat paripurna belum juga dimulai. Dan kita akan langsung pemirsa menuju rekan kami yang sudah berada di gedung DPR RI. Sudah ada rekan kami, Anggia Eboni di sana. Selamat pagi, Eboni. Eboni bisa mendengar kami? Oke, tampaknya kami masih melakukan panggilan terhadap Anggia Eboni. Ya, Anggia Eboni bisa mendengar kami? Nah, nantinya pemirsa Selamat pagi, Boni.
Ya, pemirsa, saat ini kami masih menunggu rapat paripurna DPR RI dimulai untuk mengesahkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI. Di mana rapat paripurna ini dijadwalkan mulai pada pukul 9.30, namun hingga saat ini sudah hampir setengah jam berselang, rapat belum dimulai. Untuk suasana terkini sudah ada beberapa anggota Dewan yang duduk di ruang paripurna, namun hanya sekitar 10% saja yang menghadiri rapat paripurna secara langsung, sisanya menghadiri secara daring. Kalau kita lihat juga di kursi pimpinan, 4 wakil ketua DPR sudah duduk di meja pimpinan sidang, yakni Sufmi Dasko, Ludwig, Rahmat Gobel, dan Muhammad Iskandar. Saat ini kami masih tengah menunggu kehadiran dari Ketua DPR RI Puan Maharani untuk memimpin rapat paripurna dengan agenda tunggal, yakni pengesahan calon tunggal Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Nah, sebelum rapat paripurna ini dilakukan, pemirsa, sebelumnya pihak DPR sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Tepatnya ini dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI pada 2 Desember lalu terhadap calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi Laksamana Yudo Margono, di mana sempat ada beberapa visi misi juga ataupun program prioritas yang disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono pada saat fit and proper test 2 Desember lalu. Ada setidaknya yang kami catat 4 prioritas yang disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono apabila dirinya nanti menjabat sebagai Panglima TNI. Yang pertama adalah beliau menyampaikan akan melakukan percepatan pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul dalam setiap penugasan. Kemudian yang kedua, Yudo Margono juga akan meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI, baik itu dari personel maupun juga alutsista atau alat utama sistem pertahanan. Ketiga, Yudo Margono akan melakukan penguatan implementasi konsep gabungan yang kini telah diwujudkan melalui pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kopgab Wilhan, di mana Kopgab Wilhan ini nantinya akan menjadi pelaksana tugas Panglima TNI dalam menjalankan operasi maupun latihan sesuai dengan wilayah kerjanya. Dan yang keempat, Laksamana Yudo akan memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI. Selain itu juga ada beberapa poin yang cukup menarik yang disampaikan Laksamana Yudo dalam fit and proper test pada 2 Desember lalu, pemirsa. Di antaranya Laksamana Yudo ini berjanji akan menindak tegas prajurit yang bersikap arogan ke masyarakat. Yudo juga menekankan bahwa seluruh prajurit TNI seharusnya menjadi contoh bagi semua pihak untuk hidup sederhana. Dan sebagai informasi, pemirsa, apabila nantinya Yudo Margono ini sudah dilantik dan menjabat sebagai Panglima TNI, maka masa jabatannya ini juga akan terbilang singkat. Karena kalau sesuai dengan Undang-Undang TNI, maka Laksamana Yudo Margono akan pensiun tepat di usianya ke 58 tahun, maksud kami, di tanggal 26 November 2023. Kemudian, pemirsa, setelah pengesahan ataupun persetujuan di tingkat 2, yakni di rapat paripurna ini, setelah nantinya pihak DPR mengesahkan Laksamana Yudo Margono menjabat sebagai Panglima TNI, maka tahapan selanjutnya akan diserahkan untuk dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo. Namun untuk tanggal berapa pastinya pelantikan hingga saat ini juga masih belum terkonfirmasi. Yang pasti kalau kita melihat masa jabatan Panglima TNI yang saat ini masih menjabat, yakni Jenderal Andika Perkasa, ia akan pensiun di tanggal 21 Desember
2022. Dan saat ini pemirsa, sekali lagi kami masih menunggu sidang paripurna DPR RI dengan agenda tunggal pengesahan calon Panglima TNI akan dimulai sesaat lagi. Kalau kita melihat ke jadwal seharusnya memang sudah dimulai sejak pukul 9.30 lalu. Namun ini artinya sudah ngaret atau molor 30 menit, juga kami masih sama-sama menunggu bagaimana nanti jalannya sidang ini. Hari ini rapat paripurna digelar DPR. Apakah kemudian nanti Laksamana Yudho Margono akan turut hadir dalam rapat tersebut atau tidak? Ya, Ebony. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Komisi Pertahanan DPR saat ini memang sudah menyetujui pengangkatan Laksamana Yudho Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Sumber daya manusia dan sinergitas antar matra ini menjadi program prioritas Laksamana Yudho Margono. Laksamana Yudho Margono selangkah lagi bakal memegang tongkat komando Panglima TNI usai uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 1 DPR Jumat petang. Komisi 1 DPR RI memutuskan, poin 1, menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional. Poin kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono SEME sebagai Panglima TNI. Selama uji kelayakan, Laksamana Yudho memaparkan visi dan misi sebagai calon Panglima TNI. Komisi 1 DPR juga banyak memberi masukan untuk Laksamana Yudho. Komisi 1 DPR juga melakukan verifikasi faktual ke rumah dinas. Laksamana Yudho menekankan pentingnya sinergitas soliditas antara komponen. Yang disampaikan tadi maupun ditanyakan dan juga pendalaman, ya mulai dari Laut Cina Selatan, kemudian wilayah Aceh, Papua, kesejahteraan prajurit, netralitas TNI, dan banyak lagi yang ditanyakan maupun pendalaman. Sehingga ini semuanya menjadi bahan masukan saya nantinya dalam melanjutkan tugas-tugas Panglima TNI, tentunya yang sudah dilaksanakan oleh Pak Andika, nantinya akan saya lanjutkan di tahun 2023. Ya, tentunya akan kita evaluasi bersama juga dengan Kepala Staf Angkatan, tadi karena Kasat, Kasau, Pak Kapolri juga hadir, itu tentunya wujud dari sinergitas dan soliditas kita ke depan supaya lebih meningkat lagi kita bekerja dan lebih solid lagi ke depan dalam menjalankan tugas-tugas negara. Laksamana Yudho bakal pensiun pada 26 November 2023. Meskipun hanya menjabat sekitar 1 tahun, pengamat menilai ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Laksamana Yudho Margono akan menjabat tidak terlalu lama, ya ini kurang lebih 1 tahun, dan pada kurun masa tersebut beliau akan menindaklanjuti, diperkirakan ya, akan menindaklanjuti sejumlah program atau agenda yang sudah dicanangkan oleh Jenderal Andika, dan juga ada beberapa pekerjaan lainnya yang kiranya harus menjadi titik perhatian dari Laksamana Yudho Margono. Ya ini antara lain bagaimana mensinergikan kemampuan antar matra di TNI, ya ini matra darat, laut, dan udara, terutama dalam menghadapi sejumlah tantangan, ancaman kedaulatan, baik ancaman kedaulatan konvensional maupun non-konvensional. Ya ini bagaimana menggelar interoperability antar matra bisa berjalan dan terimplementasi dengan baik. DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada hari Selasa untuk mengesahkan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Paripurna hari Selasa depan.
Ya, Selasa depan diparipurnakan, lalu dari pimpinan DPR langsung dikirim ke istana untuk dilakukan dijadwalkan pelantikan. Kapan pelantikannya tergantung Presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Saat ini kita akan langsung menuju ke ruang sidang DPR di mana agenda pemberian persetujuan terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat ini akan segera dimulai. Saat ini terlihat pemirsa, Laksamana Yudo Margono sudah hadir di gedung DPR RI untuk menghadiri rapat paripurna dengan agenda pemberian persetujuan untuk calon Panglima TNI. Rapat paripurna memang sedianya digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, namun sudah kurang lebih 30 menit berselang, persiapan masih terus dilakukan, artinya belum dimulai untuk rapat paripurna di gedung DPR RI. Agenda tunggal hari ini adalah pemberian persetujuan terhadap Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Di mana sebelumnya Yudo Margono telah dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Jumat kemarin pemirsa. Dan saat ini memang persiapan masih terus dilakukan. Kalau kita lihat pemirsa tadi dari laporan Anggia Eboni, rekan kami yang sudah berada di lokasi di gedung DPR RI, tadi dikatakan bahwa 4 wakil ketua DPR sudah hadir, hanya tinggal menunggu ketua DPR RI yaitu Puan Maharani yang saat ini belum hadir di dalam ruang sidang. Sebelumnya pemirsa pada 13 Desember telah dinyatakan oleh DPR ataupun ditentukan bahwa rapat paripurna untuk mengesahkan uji kepatutan dan kelayakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini digelar begitu ya. Yudo Margono sendiri sudah dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan pada 2 Desember 2022 lalu ini oleh Komisi 1 DPR. Dan saat ini kita sama-sama saksikan pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai membuka rapat paripurna dengan agenda pemberian persetujuan terhadap calon Panglima TNI di DPR. Hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Perlu diketahui bahwa DPR sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatannya dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat ini, fisik 21 orang, virtual 195, izin 140 sehingga berjumlah 356 orang. Memang pada saat ini masih banyak rekan-rekan anggota DPR yang bersama dengan AKD-nya melaksanakan tugasnya kunker ke daerahnya masing-masing. Karenanya pada kesempatan ini bisa saya sampaikan tidak terlalu banyak anggota DPR yang bisa hadir pada kesempatan ini, namun quorum telah tercapai. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-12 masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 Selasa tanggal 13 Desember 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI turut prihatin dengan terjadinya bencana alam yang cenderung meningkat di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, selain gempa bumi, masih terjadi banjir di beberapa wilayah, antara lain di Serdang Bedagai dan Mandailing Natal. DPR menghimbau agar masyarakat tetap waspada, mengingat sesuai dengan prediksi BMKG bahwa potensi curah hujan yang akan semakin tinggi sampai dengan akhir tahun. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, kepada hadirin sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 Desember 2022, acara tunggal rapat paripurna hari ini adalah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R56 perihal permohonan pertimbangan bagi calon Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat. Sesuai dengan ketentuan pasal 231 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang berbunyi, pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut. Surat pencalonan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima. Rapat paripurna tersebut menugasi komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia. Hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia. Dengan demikian, terkait surat Presiden tersebut, kami menugaskan kepada Komisi 1 untuk membahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Apakah dapat disetujui? Mengingat masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2022, sehingga pembahasan surat tersebut akan dilaksanakan pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 yang akan datang. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit dan proper test terhadap calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 1 Desember 2022 telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk melaksanakan pembahasan atas surat Presiden nomor R60 tanggal 23 November perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 226 ayat 2 huruf C Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi uji kelayakan atau fit and proper test. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ketua Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudari Mutia Fiada Hafid untuk menyampaikan laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang amat kami hormati Ketua DPR RI, para Wakil Ketua DPR RI, anggota DPR RI, calon Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum. Saya ulangi sekali lagi supaya lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita
panjatkan karena hari ini kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perkenankan kami mewakili Komisi 1 DPR RI melaporkan hasil pembahasan Komisi 1 DPR RI tentang pemberian persetujuan, pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI pada rapat paripurna hari ini. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan, Komisi 1 DPR RI telah mendapatkan penugasan dari rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tertanggal 1 Desember 2022 untuk membahas pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI sebagaimana surat Presiden RI yang telah disampaikan kepada DPR RI yaitu surat nomor R/60-Pres/11/2022 tertanggal 23 November 2022 perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi 1 melalui rapat intern Komisi 1 tertanggal 1 Desember 2022 telah memutuskan untuk melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI pada tanggal 2 Desember 2022. Kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi 1 pada tanggal 2 Desember 2022 telah melaksanakan rapat untuk mendengarkan visi dan misi calon Panglima TNI dan melakukan pendalaman dari pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI tersebut. Untuk akhirnya, setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan dari fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, serta sesuai dengan ketentuan pasal 306 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Maka Komisi 1 DPR RI memutuskan. Poin 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional. Poin 2. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI. Saudara pimpinan dan anggota Dewan hadirin yang berbahagia, demikian laporan Komisi 1 terhadap hasil pembahasan tentang pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Dalam kesempatan ini izinkan saya atas nama pimpinan Komisi 1 mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI, pimpinan fraksi atas kerja keras dan kerjasamanya dalam pembahasan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat serta kalangan pers yang telah memberikan perhatian, masukan, dan juga peliputan yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung. Juga kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi 1 DPR RI, kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja yang produktif dalam pelaksanaan pembahasan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, Komisi 1 DPR RI mengharapkan rapat paripurna DPR RI pada hari ini dapat menetapkan persetujuan terhadap Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI. Atas penetapan rapat paripurna DPR RI pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Demikian laporan Komisi 1 DPR RI, kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 1, Ketua Mutia Hafid A267. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi 1 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.
Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya, kami memperkenalkan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, dan untuk itu kami persilahkan maju ke depan mimbar. Di bawah. Saat ini terlihat pemirsa di dalam ruang sidang dengan agenda rapat paripurna di DPR sudah menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa dan juga memberi persetujuan pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Tadi rapat paripurna digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemberian persetujuan terhadap calon Panglima TNI, di mana sebelumnya memang Yudo Margono telah dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan ataupun fit dan proper test pada 2 Desember 2022 lalu oleh Komisi 1 DPR. Momen uji kepatutan dan kelayakan yang dilalui Yudo kemarin ini memang berbeda pemirsa. Lantaran ia turut didampingi oleh 2 kepala staf TNI lainnya dan juga Kapolri. Pada saat sesi pendalaman, Yudo Margono juga menjawab pertanyaan dari 9 fraksi. Dan saat ini memang DPR dalam rapat paripurna dengan agenda pemberian persetujuan terhadap calon Panglima TNI telah memberi persetujuan pengangkatan Laksamana Yudo Margono. Dan juga dalam agenda rapat paripurna DPR pada hari ini telah menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang berasal dari Matra Angkatan Darat. Saat ini kita sama-sama saksikan pemirsa, Laksamana Yudo Margono di ruang sidang terlihat diberikan ucapan selamat oleh para anggota DPR yang hadir.